Perkenalkan, saya Elsa Mayura Febriani dari Prodi D3 Gizi B, nomor absen 12. Sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia dan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang membimbing bangsa Indonesia menjadi bangsa yang luhur dan memiliki kepribadian yang khas. Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga Pancasila tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, perlu tindakan nyata dari rakyat Indonesia untuk menghayati dan mengamalkan semua cita-cita mulia bangsa Indonesia yang sudah tercantum dalam setiap sila Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila, jika dikaji secara ilmiah, memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, dan sebagai kepribadian bangsa. Bahkan dalam proses terjadinya terdapat sebagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila sebagai kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila meliputi Pancasila secara etimologis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India. Menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanskerta, kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya lima, sila artinya batu, sendi alas dasar, sila artinya peraturan tingkah laku yang baik atau senonoh. Pengertian Pancasila secara historis, sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Dalam sidang tersebut muncul tiga pembicara, yaitu Muhammad Yamin. Dalam sidang tersebut muncul tiga pembicara, yaitu Muhammad Yamin dan Suepomo dan Insinyur Soekarno, yang mengusulkan nama dasar negara sebagai berikut. Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945, termasuk pembukaannya yang di dalamnya memuat isi rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara. Walaupun dalam pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah kata Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Indonesia adalah disebut dengan Pancasila. Historis terutama dalam rangka pembentukan perumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh persidangan BPUPKI secara bulat. Secara historis, proses perumusan Pancasila adalah pertama, Mr. Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin berpidato mengusulkan 5 dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, beliau juga menyampaikan usul secara tertulis mengenai rancangan UUD RI yang di dalam tercantum rumusan 5 dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, yaitu Mr. Suepomo. Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Suepomo mengusulkan 5 dasar negara sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan negara sebagai berikut dengan nama Pancasila secara lisan tanpa teks sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dan kebudayaan. Selanjutnya beliau mengusulkan kelima sila dapat diperas sebagai trisila internasionalisme, yaitu sosio-nasional, sosio-demokrasi,
nasionalisme, demokrasi. Bangsa Indonesia terbentuk karena melalui sesuatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, sampai datang bangsa asing menjajah kita. Setelah melalui proses sejarah yang cukup panjang, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia akhirnya menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Kemudian para pendiri negara merumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana tapi mendalam, yang meliputi 5 prinsip atau 5 sila, yang kemudian diberi nama Pancasila. Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sudah dimiliki bangsa Indonesia sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia tersendiri. Dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis Pancasila. Atas dasar itulah, maka generasi penerus bangsa, terutama kalangan intelektual kampus, harus mengkaji, memahami, dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah yang pada gilirannya akan memiliki kesadaran dan wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki sendiri. Materi inilah yang berdasarkan kurikulum internasional disebut civic education, yaitu mata kuliah yang membahas tentang nasional fisiologi bangsa Indonesia. Landasan kultural. Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat memiliki pandangan hidup, filsafat hidup, dan pandangan hidup yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tentu. Misalnya, komunisme berdasarkan ideologi pada suatu konsep pemikiran Karl Marx berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya pada suatu asas kultural yang sudah melekat dan dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam nilai Pancasila bukanlah hanya satu konseptual seseorang saja, melainkan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diingat dari nilai kultural yang bangsa ini miliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Suepomo, serta para pendiri negara lainnya. Landasan Yursidis. Landasan perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa secara material bahwa Pancasila merupakan sumber hukum pendidikan nasional. Meskipun secara eksplisit nama mata kuliah tidak disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Namun, mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah yang mendidik warga negara akan dasar filsafat negaranya. Yang keempat itu landasan filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan fakta objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujud sebagai rakyat atau merupakan unsur pokok negara. Sebagai secara filosofis, negara persatuan dan berkerakyatan
Tujuan Pancasila, pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku. Pertama, memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan secara pemecahannya. Tiga, mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 4. Memiliki kemampuan untuk memaknai nilai sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari kata Yunani yaitu iden, yang berarti melihat, atau ide yang berarti raut muka, perwatakan gagasan, sebuah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan sebuah pikiran atau essence ideas. Al-Masyhur Suporwardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat merumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seorang dan atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menemukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya, seorang dapat menangkap apa saja yang dilihat benar atau tidak benar. Kesimpulan berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan kepada para pelajar agar para pelajar mengerti dan memiliki pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pendidikan Pancasila bukan hanya sebuah materi dalam ilmu pendidikan saja, akan tetapi sebuah pembuktian tentang bagaimana bangsa Indonesia terbentuk dan apa saja pangkat-pangkat sebuah negara. Saran saya, dengan adanya penjelasan tentang pendidikan Pancasila ini, diharapkan setiap warga Indonesia bisa mengaplikasikan dan mengamalkan semua yang tercantum dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya mengerti, tetapi juga menghayati dan mengamalkan. Bukan hanya rakyat saja, tentu perlu mengaplikasikan setiap sila Pancasila. Setiap warga negara Indonesia termasuk para anggota pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.